Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Gabriela Alexia dari kelas Sosiologi B semester 7, NIM 17030300061. Saya akan menjelaskan hasil review buku ketiga yang berjudul Paradoks Segresi. Pada video ini saya akan menyertakan dengan hasil review buku tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari paradoks. Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Sedangkan segresi atau segresi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok, suku bangsa, ras, atau satu etnik secara paksa, hingga menggunakan segala cara, bahkan menggunakan kekerasan. Segregasi merupakan bentuk dari diskriminasi di lingkungan sosial. Menurut hasil review dari buku ini bahwa terlepas dari konsensus bahwa segregasi perumahan adalah fenomena multidimensi dan kompleks, asumsi yang terlalu disederhanakan bahwa segregasi spasial mencerminkan ketidaksetaraan sosial tetap ada. Ini khususnya kasus tentang bentuk segregasi yang mengacu pada suku, kebangsaan, atau ras. Dengan kata lain, konsentrasi spasial dianggap sebagai proksi indikator pembagian sosial yang melekat pada kemiskinan, marginalisasi, atau pengecualian. Buku ini merangkul perdebatan ini melalui penyelidikan internasional tentang pola-pola segregasi pemukiman etnis di 8 wilayah selatan kota-kota Eropa. Studi itu perlahan dalam perdebatan dan analisis yang lebih luas tentang pola segregasi di barat orang Eropa 4 masyarakat. Ini adalah hasil dari perbandingan selama 2 dekade penelitian menjelajahi wilayah yang menawarkan lahan kaya untuk memajukan kita pemahaman tentang proses segregasi. Buku ini menguraikan pemahaman tentang segregasi dalam kaitannya dengan organisasi masyarakat yang lebih luas dan menyerukan pembahasan baru-baru ini tentang peran hubungan negara pasar dalam produksi ketimpangan perkotaan. Pemisahan adalah proses multikalar yang didorong oleh berbagai macam mekanisme sistematik dan faktor kontekstual, warisan dan transformasinya, dan bukan oleh kekuatan global yang tak terelakkan, perilaku individu atau logika pasar murni. Fokus penelitian ini tidak semata-mata pada pola segregasi pemukiman etnis. Ini terutama berkaitan dengan mekanisme, proses, dan perubahan atau mengidentifikasi penyebab yang mendorongnya, pola dan bentuk diferensiasi sosio-etnis. Secara kritis, ada upaya di sini untuk membedakan dan membongkar dimensi spasial dan sosial pemisahan. Perhatian dengan demikian ditempatkan pada ketimpangan sosial dan marginalisasi perumahan dan bentuk spasial yang mereka ambil atau segregasi. Bertentangan dengan gagasan tradisional tentang kemiskinan, ini semua adalah konsep yang mengungkapkan posisi rasional atau stratifikasi, diferensiasi, dan segmentasi dari suatu kelompok dalam masyarakat dan atau kota.
Buku ini bertujuan untuk mengarahkan debat segregasi yang penting produksi ketimpangan perkotaan. Saya lanjutkan penjelasan dari review buku ini. Segregasi selalu ada sebagai fenomena perkotaan. Kota selalu terbagi, apakah disebut terbagi, ganda, terpolarisasi, dibagi empat, atau terfragmentasi. Proses pemisahan tempat tinggal ini bersifat intrinsik ke kota. Namun, konsep segregasi sebagai subjek teoritis baru dipahami sekitar 1 abad yang lalu di Amerika Serikat selama periode arus imigrasi besar-besaran dan perpecahan suku ras yang intens. Istilah ini dipinjam dari genetika dan mengacu pada pemisahan pemukiman kelompok dan populasi yang lebih luas. Pada video ini, saya akan menyertakan dengan contoh paradoks segregasi yang terjadi di Indonesia. Konsep segregasi ruang sosial pemukiman perkotaan. Segregasi ruang sosial adalah pengelompokan atau pembagian zonasi ruang berdasarkan etnik, bangsa, dan profesi. Pengelompokan ruang sosial pada kota-kota di Indonesia juga telah berlangsung lama. Misalnya pada pusat-pusat kerajaan atau keraton ada hierarki pemukiman berdasarkan derajat sosial masyarakat dari zona pemukiman masyarakat biasa, kerabat era kolonial, pengelompokan dan pemisahan ruang sosial terlihat dengan adanya zona pribumi, pecinaan, dan kaum di Jakarta. Misalnya ada kelompok-kelompok pemukiman Kampung Melayu, Kampung Bali, Kampung Makassar, Manggarai, dan seterusnya. Di Denpasar, fenomena segregasi ruang sosial masa kolonial ditandai dengan adanya zona-zona pemukiman Kampung Jawa di ujung utara Jalan Kartini, Kampung Arab, Pecinaan, serta Kampung Bugis. Di era modern, segregasi ruang sosial di Denpasar bukan hanya berdasarkan pengelompokan etnis dan kebangsaan, seperti pada kota-kota lain di Indonesia juga ditemui pengelompokan pemukiman berdasarkan profesi. Misalnya perumahan dosen di Lumintang dan di Mengguntur Batu Bulan, asrama militer di kawasan Sudirman. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya segregasi ruang sosial ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sebagaimana telah dikemukakan di pendahuluan bahwa keterkaitan dengan daerah asal bagi pendatang yang begitu kuatnya. Hal ini berkaitan dengan sanksi sosial masyarakat bagi anggota desa Prakman baik dalam hal suku maupun baik dalam hal suka maupun hal duka. Intensitas kehadiran menjadi salah satu ukuran ketaatan. Meskipun akhir-akhir ini di beberapa desa Prakman di Bali bersifat fleksibel terhadap aturan kehadiran anggotanya, misalnya dengan kompensasi uang pengganti kehadiran atau pengampil. Adanya keterkaitan dengan daerah asal ini membuat para migran di perkotaan menganggap bahwa tempat tinggal barunya di Denpasar dianggap hanya sementara dan transit. Di pihak lain, faktor eksternal yang mendorong adanya segregasi ruang sosial antara lain adalah adanya dualisme kelembagaan di tingkat desa atau desa dinas dan desa Prakman yang meskipun secara tidak langsung telah membuat pengelompokan antara masyarakat. Saya lanjutkan penjelasannya.
Hanya perlu diingat kembali bahwa fenomena ini bukan menjustifikasi atas nilai baik buruk terhadap suatu masyarakat, tetapi lebih memotret realitas yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Diskursus segregasi dan desegregasi ruang sosial hanya bertujuan untuk memetakan dinamisme masyarakat yang justru memberikan gambaran corak karakter dan pembedaan antar suku masyarakat dengan masyarakat lain, khususnya di perkotaan Indonesia. Pemicu dan objek segregasi saja yang membedakannya antara suatu kota dengan kota lainnya. Dalam teori dominansi sosial menyebutkan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hierarki sosial. Baik, kesimpulan dari contoh ini yang pertama, secara kasat mata, hubungan antara pendatang dengan penduduk asli di perumahan Padang Galeri Denpasar menyatu dengan baik dalam hal bertetangga dan hubungan sosial lainnya. Namun, dalam konteks ruang sosial, mereka tersegregasi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya mereka tersegregasi ruang sosial antara pendatang dengan penduduk asli adalah faktor internal. Baik pendatang maupun penduduk asli masing-masing memiliki fanatisme terhadap daerah asal. Yang kedua, faktor yang paling berperan terhadap terjadinya segregasi ruang sosial antara pendatang dengan penduduk asli adalah lembaga desa Pakraman itu sendiri. Yang ketiga, dampak segregasi ruang sosial terhadap spasial adalah terbentuknya simpul-simpul konsentrasi kegiatan pada banjar-banjar dan di sepanjang koridor jalur prosesi keagamaan. Fenomena ini merupakan ciri dan karakter yang mestinya diperhatikan dalam perencanaan spasial. Sekian video penjelasan review buku ketiga dari saya. Terima kasih.